Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut materi. Seperti yang saya janjikan, hari ini kita materi untuk contoh dari si Iron Decorators. Nah, terakhir tahapan kita kan neraca saldo ya, neraca saldo. Terus kemudian beberapa hari yang lalu juga saya sudah menyuruh kalian nonton video mengenai jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian tuh jadinya tahapan siklus setelah neraca saldo itu tadi. Mungkin kalian udah dari video udah tahu jurnal penyesuaian itu apa. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu fungsinya adalah untuk mengkoreksi jika terjadi ketidaksesuaian ataupun ketidakkeseimbangan dari apa yang di buku atau yang di neraca saldo pembukuan dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, jadi itulah untuk menyesuaikan atau membenarkan catatan-catatan yang ketidaktepatan ataupun ketidaksinkronan antara si buku dengan si lapangan itu tadi melalui jurnal penyesuaian. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu biasanya pada akhir periode ya, bukan tiap bulan. Jadi kalau misalnya periode itu biasanya akhir tahun, yaitu di tanggal 31 Desember waktu penutup bukuan. Nah, berhubung di Iron Decorators kita itu materi di bulan Juni ya, di bulan Juni, jadi kita buat neraca saldo baru untuk di bulan Desember. Jadi dari bulan Juni berjalan muncullah si neraca di bulan Desember. Nih udah saya buat yang baru. Nampak enggak? Ini ya, tetap sama nih neraca saldo untuk bulan Desember 30. Ini 31 maksud saya ya. 31 Desember 2008. Kok gelap? Ini ya. Ini neraca saldo bulan Desember. Nanti saya foto untuk lebih jelasnya. Jadi kasnya udah berubah nilainya. Kasnya 8.060. Nah, sampai di sini ada penambahan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu maksudnya kita membayar beban sewa, tetapi untuk satu periode yang biasanya tuh 1 tahun, 2 tahun atau untuk beberapa bulan lah gitu. Tidak hanya pada masa bulan Desember 1 bulan aja gitu. Itu ya, sewa dibayar di muka dalam arti berarti kita menggunakan hak kita, tapi masih ada tertinggal hak kita dengan orang lain. Nah, itulah dia. Peralatan, kendaraan, gedung, utang, modal, bla 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 bla. Nih, seperti yang saya bilang, prepay ini harusnya letaknya di bawah modal ya. Saya masih terlupa saja, tertinggal saya si prepay ini tadi. Jadi pendapatan, beban sewa, beban gaji, beban air, listrik, bla 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 sampai beban serba-serbi. Nah, jadi di sini ada data penyesuaian. Inilah yang dimaksud dengan data-data yang harus disesuaikan ataupun diseimbangkan antara catatan buku dengan keadaan real yang ada di lapangan. Di sini data penyesuaian dikatakan sewa dibayar di muka untuk periode 1 tahun dimulai tanggal 1 Agustus 2008. Terus yang si B, ditaksir kendaraan mengalami penyusutan ataupun depresiasi sebesar 1.500.000. Terus kemudian perlengkapan tersisa 200.000. Karena selanjutnya sampai E, nanti saya foto lagi. Nah, jadi inilah yang mau kita buat ataupun inilah yang harus kita sesuaikan. Inilah yang mau kita buat ke jurnal penyesuaiannya. Nah, bentuk dari jurnal penyesuaian ini seperti ini. Nah, kolomnya mirip jurnal ya, mirip jurnal. Nah, sama banyak kali kata nah Bu Fitri ini. Yang pertama itu masih tetap kepala jurnal Iron Decorators. Yang kedua jurnal penyesuaian ataupun lebih sering disebut dengan AJP, ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini tanggal 31 Desember karena pada saat tutup buku. Kolomnya tanggal, akun, debit dan kredit mirip jurnal umum. Nah, terus kemudian di sini ini poin-poinnya ini sesuai dengan poin si data penyesuaian. Oke, kita kerjakan satu-satu. Gimana ya saya bawa catatannya? Nah, yang pertama, sewa dibayar di muka untuk periode 1 tahun dimulai 1 Agustus 2008. Nah, berhubung kita pada tanggal 31 Desember kita mengalami penutupan buku, berarti kita mau melihat
Ya, kita mau melihat hak kita yang udah kita pakai. Ya, hak kita yang udah kita pakai. Berarti untuk sewa dibayar di muka udah nggak senilai 1.200.000, nggak senilai 1.200.000 lagi. Kenapa? Karena dari kan dimulai tanggal 1 Agustus ke Desember. Nah, berarti kita udah menggunakan hak sewa kita dimulai dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Nah, tugas kita bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kita lihat sewa dibayar di mukanya untuk 1 tahun. Berarti untuk uang sewa selama 1 tahun 1.200.000 dibagi 12 bulan. Berarti 1 bulan senilai uang sewanya itu sebesar 100.000. Kemudian kita hitung dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember itu udah berapa bulan yang kita jalani. Hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti dari Agustus sampai dengan bulan Desember itu sebanyak 5 bulan. Kita kalikan 5 bulan dikali uang sewa per bulan yaitu sebesar 100.000, jadinya 500.000 rupiah. Nah, kita buatlah catatan si sewa dibayar di muka ini tadi. Nah, berhubung kita udah menggunakan hak kita, berarti yang tadinya sewa dibayar di muka beralih kepada si beban sewa. Berarti beban sewa kita bertambah, posisinya di debit. Ingat ya, beban bertambah, letaknya di debit. Beban sewa bertambah sebesar 500.000 rupiah. Nah, terus kemudian yang namanya sewa dibayar di muka otomatis kan udah berkurang jumlahnya. Dikurangilah benar, sewa dibayar di muka tadi 1.200.000, jadinya udah berkurang sebesar 500.000 rupiah, letaknya di kredit. Nah, selanjutnya di materi B, ditaksir kendaraan mengalami penyusutan depresiasi sebesar 1 juta rupiah. Mungkin waktu pengenalan akun saya udah mengatakan bahwa yang namanya peralatan, kendaraan, gedung ataupun hak aktiva tetap per tahunnya atau per periodenya harus kita taksir mengalami penyusutan ataupun depresiasi nilai itu tadi. Ingat ya, taksir. Kalau misalnya untuk peralatan itu kita taksir dalam arti kita kira-kira nilainya, nggak bisa kita pastikan gitulah. Memang sesuai ditaksir. Nah, di sini ditaksir mengalami penyusutan sebesar 1.500.000 rupiah si peralatan ini, kendaraan ini tadi. 1 juta rupiah. Nah, maka kita buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, penyusutan ini masuk kepada beban. Jadi, beban penyusutan kendaraan bertambah 1 juta rupiah. Terus kemudian di sini akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, di sini kenapa dikatakan akumulasi penyusutan kendaraan? Berarti dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini bakalan dihitung sampai dengan si kendaraan ini tadi memang harus diganti. Jadi akumulasi ini adalah nilai keseluruhan. Ini berhubung ini tahun pertama, ya udah si akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 1 juta. Berarti akumulasi penyusutan kendaraan bertambah, letaknya di kredit sebesar 1 juta berkurang sebesar 1 juta rupiah, letaknya di kredit. Lanjut. Yang C, perlengkapan tersisa 200.000 katanya. Perlengkapan tersisa 200.000, sedangkan perlengkapan di sini nilainya berapa? 250.000. Nah, berarti kan nggak sesuai apa yang ada di buku dengan ada yang di lapangan. Di buku tersisa 250.000, ternyata di lapangan ataupun di realnya perlengkapannya tersisa hanya 200.000. Nah, berarti harus ada ketidaksesuaian kan? 50.000 tadi. Nah, ini dia kita buat pencatatannya. Beban penyusutan perlengkapan bertambah sebesar 50.000, terus kemudian perlengkapan otomatis berkurang sebesar 50.000. Selanjutnya, nih yang D, karena kelalaian tagihan listrik pada bulan November 2008 belum dibayarkan sebesar 40.000. Nah, berhubung beban listriknya belum ada yang dibayarkan, berarti masih ada terutang sama kita. Kita buat di sini tanggal 31 beban listrik bertambah sebesar 40.000 dan utang listrik bertambah sebesar 40.000. Gitu juga untuk poin E, gaji pegawai yang masih harus dibayar sebesar 200.000, berarti otomatis beban gaji bertambah 200.000, si utang gaji juga bertambah 200.000. Nah, kemudian kita jumlahkan semua poinnya dari 31A sampai dengan 31E.
Dapatlah dari sisi debit 1.790.000 dan sisi kredit 1.790.000. Balance berarti insyaallah jawabannya benar.